Kita lanjut guys. Di lautan yang membentang sejauh mata memandang, gelombang badai terangkat setinggi ribuan kaki. Ombak yang terus-menerus tersapu terhempas, yang membawa suara memekakkan telinga. Itu mirip dengan suara kehancuran yang membuat hati seseorang bergetar. Di bawah lapisan ombak yang berat, siluet Mu Chen berdiri kokoh seperti batu besar. Bahkan jika segudang gelombang kaki menyelimutinya, mereka masih tidak bisa mengguncangnya. Energi spiritual di sekitar tubuhnya telah ditarik kembali tanpa kebocoran apapun. Hanya cahaya keemasan yang beredar di permukaan tubuhnya. Cahaya keemasan tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan memiliki warna yang lebih gelap, seperti emas asli yang telah ditekan selama bertahun-tahun, membuatnya sangat tebal. Sementara ombak terus-menerus menyapu, mata Mu Chen, yang telah tertutup selama setahun, akhirnya perlahan terbuka. Pupilnya yang hitam pekat berkilauan dengan emas pada saat ini, seolah-olah cahaya keemasan itu memiliki bentuk yang sebenarnya. Energi spiritual yang kuat dan tak terlukiskan meledak dari mata Mu Chen. Kawah selebar 100 kaki terkoyak oleh dua cahaya keemasan yang muncul dari lautan, butuh waktu lama agar air kembali normal. Mata Mu Chen melonjak dengan cahaya keemasan dan jika seseorang melihat lebih dekat, tubuhnya gemetar tanpa henti saat ini dengan kedua tangannya mengepal, menyebabkan pembuluh darah menggeliat di lengannya. Kekuatan mengerikan dipancarkan dengan setiap goyangan, menyebabkan atmosfer di sekitarnya berdengung. Mu Chen juga bersemangat di dalam hatinya saat ini, karena hanya dia yang tahu betapa besar dan tak terbatasnya energi spiritual di laut berdaulatnya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan ragu jika dia terus berkultivasi lebih jauh. Bahkan laut berdaulatnya mungkin tidak dapat mengambilnya dan meledak. Setiap meridian dan otot di tubuhnya mengandung energi spiritual, mencapai batas ekstrim. Jika seseorang bergerak padanya pada saat ini, mereka mungkin hanya perlu menyebabkan gerakan energi spiritual kecil dan itu akan menghancurkan kendali Mu Chen atas energi spiritual di tubuhnya, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya menyapu keluar. Pada saat itu, bahkan dengan fisik naga Phoenix, dia mungkin akan menjadi abu di bawah ledakan energi spiritual yang dahsyat. Pada saat ini, dia seperti gunung berapi yang akan meletus. Namun, jika dia bisa menahan energi ledakan, maka panennya akan menyebabkan banyak orang membuat mata mereka memerah karena iri. Sekitar sana, merasakan energi spiritual kekerasan dan bersiul di tubuhnya, Mu Chen dalam hati bergumam sebelum dia tidak lagi ragu-ragu. Wajahnya segera berubah serius dan dia membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Begitu segelnya terbentuk, tubuh Mu Chen tersentak keras dan kulitnya langsung memerah dengan butiran darah merembes dari pori-porinya. Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu tentang itu saat ini, karena bagian dalam tubuhnya berada dalam kondisi yang lebih mengerikan saat ini. Energi spiritual yang tak terbatas di laut berdaulatnya telah meledak ke segala arah, seperti naga ganas yang menyerbu melalui tubuhnya, menyebabkan meridiannya berputar di jalurnya. Dia merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya dan bahkan darahnya terus-menerus dikompres. Energi menakutkan itu sepertinya ingin menghancurkan tubuh Mu Chen sepenuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini tidak bisa dijelaskan. Tapi tatapan Mu Chen bahkan tidak bergerak karena sejak dia membuat keputusan untuk menekan energi spiritualnya untuk melakukan terobosan eksplosif, dia sudah siap untuk ini. Itu karena, menurut perkiraannya, dia mungkin hanya bisa menerobos ke alam penguasa kelas 8 jika dia melakukannya dengan cara biasa. Selain itu, dia tidak mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird seperti Nine Nether, jadi dia tidak bisa melompati 2 tingkat dengan mudah seperti dia. Bagaimanapun, dia adalah manusia, yang pada dasarnya berbeda dari Divine Beast, budidaya manusia lambat dan, dalam banyak kasus, budidaya binatang surgawi melompat dan melonjak. Saat kekuatan mereka meningkat, mereka akan mengalami peningkatan kekuatan mereka. Di masa lalu, kekuatan 9 Nether telah jauh melebihi Mu Chen tapi dia telah menyusul. Tapi sekarang, kekuatan 9 Nether jelas melonjak pada saat ini. Oleh karena itu, jika Mu Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, maka dia harus mengadopsi metode lain, seperti menyerap energi spiritual dan mengompresnya. Namun, ada risiko dalam menggunakan metode ini, itu karena jika energi spiritual ditekan terlalu banyak, ada kemungkinan besar bahwa pengguna tidak akan mampu menanggungnya, yang akan mengakibatkan risiko pemusnahan mereka. Namun,
Risiko seperti itu tidak menakutkan bagi Mu Chen, yang telah berkeliaran di antara perbatasan hidup dan mati selama beberapa tahun. Karena itu, dia telah memilih jalan ini tanpa ragu-ragu. Energi spiritual tak terbatas dan masif dibebankan ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan matanya memerah. Pada akhirnya, bahkan ada darah yang menetes dari sudut matanya, seolah-olah dia sedang merobek darah. Tubuhnya juga dipenuhi retakan berdarah, seolah-olah dia akan meledak. Di Pulau Batu, Nine Nether sangat gugup saat melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Mu Chen telah mencapai momen penting dan jika dia gagal, maka tidak hanya 2 tahun yang terbuang, dia bahkan akan menderita luka berat. Sementara mata 9 Nether terpaku pada Mu Chen, sebuah pemboman tiba-tiba terjadi dari gelombang besar di bawah dan raungan besar yang mirip dengan naga bergema. Mu Chen tiba-tiba berdiri dan langsung menyalakan energi spiritual di tubuhnya tanpa merawat retakan di tubuhnya. Gelombang kejut yang tak terlukiskan dari energi spiritual mendominasi dan lautan dalam radius ribuan kaki ditekan, membentuk pusaran besar. Segudang gelombang didorong dengan paksa di sekitar pusaran sebelum mencapai Pulau Batu dan menghilang dengan tenang. Mata 9 Nether terpaku pada pusaran di lautan. Cahaya spiritual berkembang dari tubuh Mu Chen dan, pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dan meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Alam penguasa kelas 7. Alam penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak. Alam penguasa kelas 8. Hanya dalam beberapa saat, fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen telah melampaui penguasa kelas ke-7 dan dia membuat terobosan, melangkah ke alam penguasa kelas 8. Dia menerobos ke alam penguasa kelas 8. Nine Nether berseru kegirangan. Berdiri di sampingnya, wanita cantik tembus pandang itu sedikit tersenyum. Sebelum dia berkata, itu belum berakhir, ambisi orang itu benar-benar tidak kecil. Apakah dia akan menerobos ke alam penguasa kelas 9? Nine Nether mau tak mau bertanya. Tetapi ketika dia berbicara, ekspresinya berubah jauh lebih serius tanpa kegembiraan. Itu karena dia tahu bahwa Mu Chen selalu teguh dan kokoh dalam fondasi kultivasinya. Jika dia menerobos terlalu cepat bahkan setelah 2 tahun berkultivasi, itu pasti akan menimbulkan dampak. Jika dia tidak takut dan habis-habisan, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam penguasa kelas 9. Tetapi jika itu masalahnya, maka dia harus menanggung beberapa akibatnya. Wanita cantik itu berkata dengan lemah. Penglihatannya tajam dan ganas. Dia bisa melihat potensi Mu Chen menerobos ke alam penguasa kelas 9. Tapi itu seperti yang dikhawatirkan Nine Nether, jika dia meningkat terlalu cepat, maka itu bukan hal yang baik untuknya. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya. Fluktuasi energi spiritual yang meledak dari tubuh Mu Chen dalam cahaya spiritual yang tak terbatas masih dengan cepat tumbuh lebih kuat. Dalam waktu kurang dari 10 napas, fluktuasi energi spiritual yang meledak dari tubuh Mu Chen telah melampaui penguasa kelas 8 biasa, dengan cepat mendekati tingkat puncak alam penguasa kelas 8. 10 napas aneh lainnya berlalu, fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuh Mu Chen seperti awan yang menutupi langit. Itu sangat kuat. Hati 9 Nether juga terangkat ke tenggorokannya. Dilihat dari kehadiran saat ini, selama Mu Chen menginginkannya, dia mungkin bisa melangkah ke alam penguasa kelas 9. Saat dia mencapai level itu, maka alam penguasa bumi akan berada dalam jangkauannya. Dia tanpa henti mendekati tingkat pembangkit tenaga listrik tertinggi. Benar saja, fluktuasi energi spiritual yang meledak dari tubuh Mu Chen melonjak dan hanya dalam 10 napas aneh, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen telah mencapai batas alam penguasa kelas 8 sebelum meledak. Nine Nether dapat merasakan dari fluktuasi energi spiritual bahwa Mu Chen telah menembus batas-batas alam penguasa kelas 8, mencapai alam penguasa kelas 9. Nine Nether dalam hati menghela nafas dan wanita cantik di sampingnya menggelengkan kepalanya juga. Jika Mu Chen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri, maka dia harus menderita sedikit di masa depan jika dia ingin menerobos ke alam penguasa bumi. Sebagai binatang super divine dan pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari alam penguasa surgawi, dia secara alami tahu bahwa ada penguasa kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa mencapai alam berdaulat bumi. Itu karena, jika ada kesalahan ceroboh dalam budidaya masa lalu mereka,
Itu akan menyebabkan mereka berhenti di alam penguasa kelas 9 dan mereka tidak akan bisa naik lebih tinggi. Meskipun kasus Mu Chen tidak begitu serius, itu masih akan menghabiskan lebih banyak energi dan waktu baginya untuk membuat terobosan. Tetapi ketika pikiran itu beredar di hati mereka berdua, ekspresi mereka tiba-tiba bergetar dan mereka melihat ke permukaan laut dengan takjub. Itu karena mereka dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang melonjak hebat telah ditekan tepat ketika akan mencapai alam penguasa kelas 9. Di langit yang jauh, energi spiritual tak terbatas tersapu mirip dengan gelombang pasang dan siluet muda berdiri di langit dengan permukaan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar dan tekanan samar-samar dipancarkan secara diam-diam. Kepalan tangan Naineter yang terkepal erat akhirnya mengendur dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Wanita cantik itu juga sedikit menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Mu Chen benar-benar tidak meninggalkannya dalam kekecewaan pada akhirnya. Sepertinya suatu hari di masa depan, mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mewarisi tempat ini. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen akhirnya mengendalikan godaan untuk menerobos ke alam penguasa kelas 9. Tetapi pada saat yang sama, dia juga telah menembus belenggu penguasa kelas 8, yaitu alam penguasa kelas 9. Di lautan luas, energi spiritual tanpa batas turun dari langit dalam garis-garis, membentuk potongan-potongan awan yang diwarnai dengan nuansa matahari terbenam dengan Mu Chen duduk di tengah. Karena dia baru saja maju dalam kultivasinya, dia mengalami kesulitan mengendalikan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya, yang menyebabkan pakaiannya berkibar dan suara angin ribut bergema, menggetarkan atmosfer sekitarnya hingga terdengar suara mendengung. Mata tertutupnya perlahan terbuka pada saat ini dan cahaya spiritual gelap melintas di matanya. Retakan darah di kulitnya juga benar-benar hilang pada saat ini. Alam sovereign kelas semu 9, Mu Chen menunduk dan tertegun. Melihat tangannya sendiri, dia merasakan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan jantungnya berputar meskipun dia tenang. Ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih belum memiliki tubuh surgawinya sendiri. Ketika dia bergabung dengan domain Great Heaven Law, dia hanyalah penguasa kelas 1 belaka. Tetapi melalui penempaan selama bertahun-tahun ini, dia akhirnya menyentuh akhir dari Sovereign Realm. Selama dia bisa menembus belenggu alam penguasa kelas 9, maka dia akan bisa naik ke tingkat ahli. Alam penguasa bumi, selama dia bisa melangkah melalui level itu, maka dia akan memiliki kualifikasi untuk dibanggakan di dunia 1000 besar. Pada saat itu, dia akan berada di peringkat di antara daftar pembangkit tenaga listrik. Pada saat itu, dia juga akan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menuju klan Dewa Luo. Ini adalah sesuatu yang dulunya jauh darinya. Tapi hari ini, itu sudah dalam jangkauannya, yang membuat Mu Chen merasa bersyukur. Kultivasinya yang pahit selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mu Chen sedikit tersenyum saat dia melihat tubuhnya sendiri, sebelum mengamati laut berdaulatnya. Skala laut sovereignnya telah tumbuh beberapa kali lebih kuat daripada sebelum budidaya terpencilnya. Energi spiritualnya yang kuat juga telah melampaui sebelumnya dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, energi spiritualnya juga sangat halus. Jika dia melihat dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa ada api transparan dalam energi spiritualnya, yang dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Ini adalah api abadi yang sebelumnya telah aku serap. Menonton adegan ini, Mu Chen bersukacita di dalam hatinya. Sepertinya kultivasi selama 2 tahun terakhir juga memungkinkan api abadi di laut berdaulatnya untuk berintegrasi ke dalam energi spiritualnya, yang merupakan panen besar baginya. Api abadi itu mungkin tidak terlihat luar biasa, tetapi Mu Chen tahu bahwa saat api abadi diintegrasikan ke dalam energi spiritualnya, mereka akan memberikan energi spiritualnya dengan vitalitas yang kuat dan abadi. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen hanya berada di alam penguasa kelas semu 9 pada saat ini, dalam hal kekokohan, bahkan penguasa kelas 9 yang asli pun tidak mungkin bisa bertahan lebih lama darinya. Mu Chen tersenyum sebelum dia keluar dari laut berdaulat, lalu melihat ke lengannya. Dia bisa melihat naga sejati dan roh Phoenix bersemayam di lengannya. Meskipun tidak ada perubahan dalam ukuran mereka, ada perubahan drastis dalam warna mereka.
Emas yang mempesona telah sepenuhnya berubah menjadi emas gelap dengan nuansa ungu. Merasakan tatapan Mu Chen, naga sejati dan roh Phoenix tiba-tiba membuka mata mereka. Pada saat itu, kekuatan tekanan naga sejati dan Phoenix tampaknya telah menyelimuti sekeliling, yang menyebabkan permukaan laut di sekitarnya menjadi lebih rendah. Merasakan tekanan yang kuat, mata Mu Chen menyala. Tekanan adalah sesuatu yang akan membuat bahkan penguasa kelas 8 ditekan menjadi imobilitas tanpa kemampuan untuk melawan. Secara alami, selama 2 tahun kultivasi, naga sejati dan roh Phoenix telah mendapat manfaat dari tempat ini, memperoleh transformasi lengkap. Pada saat ini, jika Mu Chen bertemu Bai Ming lagi, dia mungkin tidak perlu bergerak sendiri, dia mungkin hanya perlu membocorkan sedikit tekanan naga sejati dan Phoenix dan orang itu akan dengan berbaring di tanah. Panen dalam budidaya terpencil ini benar-benar menakjubkan. Mu Chen menarik pikirannya dan merasakan kenaikannya sendiri dengan kepuasan memenuhi matanya. Menurut hukum duniawi di sini, dia telah berkultivasi dengan pahit selama 2 tahun di sini, jadi seharusnya hanya setengah tahun berlalu di dunia luar. Kenaikannya dalam 6 bulan ini adalah sesuatu yang akan membuat siapapun tercengang. Dia dengan lembut tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan siluetnya telah muncul secara misterius di pulau itu. Haha, selamat atas terobosanmu, siluetnya baru saja muncul, tetapi tawa Nine Nether bisa terdengar. Mengangkat pandangannya, siluet ramping muncul di matanya dan keterkejutan muncul di wajahnya. Kamu menerobos ke alam penguasa kelas 9, Mu Chen bertanya dengan kaget, dia bisa dengan jelas merasakan ancaman samar yang berasal dari Nine Nether, yang merupakan milik penguasa kelas 9 yang asli. Ini semua berkat esensi darah warisan senior. Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan senyum memenuhi wajahnya. Terbukti, dia juga puas dengan panennya dalam perjalanan ini, yang memungkinkannya membantu Mu Chen dan tidak hanya menyeret kakinya ke bawah. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya. Dia telah berkultivasi dengan pahit selama 2 tahun dan dia hanya naik ke alam penguasa kelas 9. Tetapi pada akhirnya, kekayaan 9 Nether bahkan lebih besar, karena dia telah naik perjalanan langsung ke alam penguasa kelas 9, yang membuatnya agak iri. Prinsip kultivasi antara binatang surgawi dan manusia berbeda. Untuk memulainya, masing-masing memiliki pro dan kontra. The Unding Bird Beast Sovereign sedikit tersenyum dari samping. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melihat sosok wanita cantik yang hampir transparan, sebelum matanya menjadi gelap. Dia tahu bahwa penguasa binatang buas yang abadi akan segera menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Senior ini telah memberinya kesempatan untuk memasuki ranah ini. Kalau tidak, jika dia ingin mencapai kultivasinya saat ini, dia mungkin membutuhkan 1 tahun. Selanjutnya, fondasinya tidak akan stabil seperti sekarang. Ketika wanita cantik itu melihat tatapannya, dia dengan santai tersenyum, "Saya sudah mati, jadi hanya bentuk spiritual saya yang tertinggal. Namun, itu hanya untuk mencegah kehendak iblis mencemari asal binatang surgawi. Sekarang saya telah menemukan penerus, saya puas." Petik 2. Di masa depan, jika junior ini memiliki kekuatan untuk mewarisi tempat ini, aku pasti akan berusaha untuk menjaga dunia 1000 besar. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan janji serius. Wanita cantik itu merasa puas dan menganggukkan kepalanya sebelum sosoknya menjadi lebih transparan. Seolah obsesinya telah hilang, dia kemudian menunjuk dengan jarinya. Ruang berfluktuasi di depan mereka dan terbentuk menjadi pusaran. Pusaran spasial ini mengarah ke klan 9 Netherbird, kalian berdua harus pergi begitu aku menghilang. Baik Mu Chen dan Nine Nether membungkuk ke arah Unding Bird sekali lagi. Wanita cantik itu menatap alam ini tanpa enggan untuk pergi lagi, lalu dia perlahan menutup matanya. Tubuhnya menjadi lebih transparan, sebelum berubah menjadi percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Lautan besar berguling pada saat ini, mengeluarkan seruan gemuruh hormat yang tampaknya mengirimkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah memerintah asal binatang surgawi. Mu Chen dan Nine Nether melihat ke area di mana wanita cantik itu telah lama menghilang sebelum menghela nafas lalu bertukar pandang. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke pusaran spasial. Riak berfluktuasi dari pusaran spasial dan melahap keduanya. Pada akhirnya, fluktuasi spasial meledak, lalu pusaran itu perlahan menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, ruang yang berisi energi spiritual tak berujung ini menjadi sunyi sekali lagi,
menunggu waktu berikutnya untuk dibuka. Mungkin pada saat itu, Mu Chen akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Ruang berfluktuasi tidak teratur, yang telah mengganggu persepsi energi spiritual Mu Chen dan Nine Nether. Namun transportasi itu tidak bertahan lama. Cahaya telah mekar di depan mereka. Mereka maju selangkah dan pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Pemandangan yang familiar memasuki mata mereka dengan banyak garis cahaya yang ditembakkan dari kejauhan. Mereka dengan jelas merasakan gelombang spasial di sini. Mu Chen dan Nine Nether melihat pemandangan yang akrab di klan 9 Nether, merasa seolah-olah mereka telah diberi kehidupan baru. Lagi pula, 2 tahun kultivasi terpencil terlalu kering dan monoton, bahkan bagi mereka. Sementara Mu Chen dan Nine Nether tercengang, garis-garis cahaya sudah muncul dengan keterkejutan dan kewaspadaan di mata mereka ketika mereka melihat Nine Nether. Bawa kami ke Patriark dan Sesepuh. Nine Nether mengangkat tangannya dan berkata dengan lembut. Garis-garis cahaya itu adalah penegak hukum dari klan 9 Nether, yang memiliki kekuatan luar biasa. Status mereka bahkan lebih tinggi dari Nine Nether sendiri. Di masa lalu, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Nine Nether, tetapi hari ini, ketika mereka melihat Nine Nether lagi, mereka terpana oleh tekanan yang dipancarkan darinya. Dalam hati mereka heran, karena mereka hanya merasakan tekanan semacam itu dari sesepuh klan. Hanya dalam 6 bulan, bagaimana kekuatan 9 Nether tumbuh begitu banyak? Mereka bertukar pandang dengan keraguan memenuhi hati mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani bertanya. Mereka segera berbalik, memimpin. Aula Sesepuh. Ketika Patriark Tian Huang dan tetua dari klan 9 Nether melihat 9 Nether dan Mu Chen di aula, mereka semua terkejut di mata mereka. 9 Nether, kalian berdua, Patriark Tian Huang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya dalam 6 bulan, Nine Nether telah benar-benar naik dari alam penguasa kelas ke-7 ke alam penguasa kelas 9. Bahkan Mu Chen telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 dari alam penguasa kelas 6. Kenaikan besar-besaran telah menyebabkan bahkan Patriark Tian Huang agak terkejut, terlepas dari pengalamannya yang melimpah. Nine Nether sedikit tersenyum, saya memperoleh esensi darah warisan dari burung abadi. Selanjutnya, kami telah menerima bimbingan dari senior Undingber, dirinya sendiri, jadi kekuatan kami telah mengalami perubahan drastis. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Laut Dewa, karena godaannya terlalu besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik penguasa bumi akan mendambakannya. Selanjutnya, satu-satunya syarat untuk memasukinya adalah di tangan Mu Chen. Jika itu terungkap, itu pasti akan membawa masalah baginya. Jadi itu benar-benar penguasa binatang buas yang abadi. Patriark Tian Huang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti dan mereka menghela nafas. Mereka tahu bahwa masalahnya seharusnya tidak sesederhana itu, tetapi karena Nine Nether tidak ingin mengungkapkan semuanya, maka tidak mungkin mereka dapat mengekstraknya darinya. Bagaimanapun, pada akhirnya masih merupakan hal yang baik bagi klan 9 Nether. Patriark Tian Huang dan Sesepuh bertukar pandang dan ketika mereka melihat Mu Chen lagi, tatapan mereka menjadi lebih lembut. Mu Chen tidak hanya membantu Nine Nether mendapatkan esensi darah warisan, dia bahkan membantunya meningkatkan kekuatannya dan ini, dengan sendirinya, adalah anugerah yang cukup besar. Mu Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan menyebutkan sepatah kata pun tentang ikatan bloodline Anda dengan Nine Nether lebih jauh. Saya harap, di masa depan, Anda berdua bisa lebih berhati-hati. Patriark Tian Huang perlahan berkata. Terima kasih banyak, Patriark dan Tetua. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan mengendurkan hatinya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah ini, karena dia tidak ingin membuat hubungan antara dia dan klan 9 Nether menjadi canggung dengan 9 Nether terjebak di tengah. Lebih-lebih lagi, Patriark Tian Huang berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Melalui diskusi kami telah memutuskan untuk mengundang Anda menjadi penatua dari klan 9 Nether. Aku ingin tahu, apa pendapatmu tentang ini? Mu Chen dan Nine Nether tercengang. Untuk menjadi penatua di klan 9 Nether, seseorang setidaknya membutuhkan kultivasi mereka untuk berada di alam penguasa kelas 9. Sesepuh dianggap, bagi sebagian besar, keberadaan yang kuat di klan 9 Nether. Belum lagi masa lalu Mu Chen, bahkan sekarang dia hanya berada di alam penguasa kelas 9 pada saat ini, jadi dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk itu.
Tapi itu bukan faktor yang paling penting, faktor yang paling penting adalah dia bukan seseorang dari klan 9 Netehbert. Gelar penatua di klan 9 Netehbert sangat penting. Jika dia mengelolanya dengan baik, maka klan 9 Netehbert pasti akan menjadi kekuatan di belakangnya di masa depan. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari domain Great Heaven Law itu sendiri. Selanjutnya, Mu Chen pasti membutuhkan kekuatan seperti itu di belakangnya. Karena itu, dia hanya ragu sejenak ketika dia mendengar lamaran dari Patriark Tian Huang dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Junior ini tidak memiliki pendapat tentang itu. Mendengar tanggapan Mu Chen, Patriark Tian Huang dan sesepuh merasa lega dan tatapan mereka bahkan lebih ramah ketika mereka melihat Mu Chen. Benar, tidak lama sebelumnya, penguasa domain Mandala dari domain Great Haven Law telah meninggalkan pesan untukmu. Patriark Tian Huang tiba-tiba mengangkat tangannya dan potongan batu giok terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menerimanya dan menghancurkan strip batu giok, sebelum pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Hanya ada satu kalimat yang tersisa di strip giok, yang menyebabkan hati Mu Chen terangkat dengan gelombang. Istana surga kuno telah muncul, kembalilah dengan cepat. Alam utara sejak berakhirnya perang perburuan dan penghancuran kekuatan paling kuat di wilayah utara, paviliun surgawi, situasi disebabkan di wilayah utara yang melonjak seperti badai berkumpul. Bagaimanapun, fondasi paviliun surgawi terlalu kuat dan setiap kekuatan puncak ingin menggigitnya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Di bawah situasi ini, domain Great Haven Law melonjak dengan kecepatan yang menakjubkan dan dalam waktu kurang dari setahun, itu sudah menjadi kekuatan terkuat di wilayah utara. Adapun aliansi wilayah utara yang telah dibentuk Mandala dengan kekuatan puncak lainnya, itu juga memiliki beberapa arti di bawah kendali Mandala. Dengan kekuatan yang kuat dengan berada di alam penguasa bumi besar, Mandala secara samar-samar telah menjadi tuan aliansi dari aliansi wilayah utara, yang telah disetujui oleh kekuatan puncak lainnya secara diam-diam. Bagaimanapun, Mandala dan domain Great Haven Law dapat dianggap sebagai eksistensi paling kuat di wilayah utara saat ini. Ketenaran dan status domain Great Haven Law juga telah menyebabkannya menjadi kekuatan yang ingin diandalkan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara. Jadi dalam waktu kurang dari hampir 1 tahun, banyak ahli telah membanjiri domain Great Haven Law, mencoba bergabung dengan berbagai cara. Dengan demikian, itu telah menyebabkan kekuatan domain Great Haven Law melonjak. Namun, ekspansi juga telah menarik beberapa masalah dan para veteran di domain Great Haven Law pasti akan memiliki beberapa konflik dengan darah baru yang bergabung dengan domain Great Haven Law. Bahkan Mandala tidak memiliki solusi yang bagus untuk masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang pasti akan muncul dalam ekspansi mereka dan dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk memakai sesuatu. The Great Law Sky sangat ramai pada saat ini, dengan garis-garis cahaya menutupi cakrawala, mendarat di sekitar Great Law Sky, membuat tempat itu ramai dengan kegembiraan. Hari ini adalah konferensi lain di antara para raja. Skala konferensi raja di domain Great Haven Law tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Itu karena, seiring dengan ekspansi cepat domain Great Haven Law, ada total 18 raja di domain Great Haven Law. Selanjutnya, ini masih setelah pemilihan Mandala yang cermat. Jika mereka harus memberikan gelar berdasarkan kekuatan, maka jumlah total raja akan jauh melebihi jumlah saat ini. Tetapi bahkan setelah pemilihan moderasi Mandala, masih ada sejumlah besar raja baru, yang terbukti menyebabkan dampak yang cukup besar terhadap situasi domain Great Haven Law saat ini. Bahkan Raja Asura, Raja Elang Darah, Raja Pemisah Gunung, dan Raja Veteran semuanya merasa terancam. Ada kemungkinan raja atau kaisar baru akan dicalonkan di setiap konferensi raja. Oleh karena itu, konferensi raja telah menjadi konferensi terpenting di domain Great Haven Law. Saat itu dilakukan, bahkan penguasa kota dari domain Great Haven Law akan bergegas, berkontribusi pada atmosfer hari ini. Tapi sementara seluruh domain Great Haven Law ramai, Istana 9 Neter, yang duduk di sisi utara domain Great Haven Law, sunyi dengan aura keheningan yang tak terbatas. Di ruang istana yang luas berdiri pasukan ketat mengenakan baju besi hitam dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di langit. Rune spiritual samar-samar muncul, membentuk arai spiritual perlindungan yang kuat. Istana 9 Neter saat ini tidak lagi sama seperti saat Mu Chen dan Nine Neter pergi.
Apakah itu kota atau para ahli di bawah mereka, ada lonjakan besar dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Semua orang di domain Great Heaven Law tahu bahwa Mu Chen dari Istana Sembilan Nether memiliki hubungan dekat dengan penguasa domain, Mandala. Dengan lapisan hubungan itu, bahkan 3 kaisar akan memberikan wajah Istana Sembilan Nether, sehingga Istana Sembilan Nether tidak kekurangan sumber daya apapun. Ketika mereka yang melewati Istana Sembilan Nether melihat suasana di istana, mereka tidak bisa menahan rasa iri di mata mereka. Semua orang tahu status Istana Sembilan Nether saat ini di domain Great Heaven Law, dengan sejumlah besar sumber daya dan para ahli semuanya dialokasikan ke Istana Sembilan Nether, secara samar-samar menjadikan Istana Sembilan Nether kekuatan terkuat di bawah domain Great Heaven Law. Secara alami, semua orang iri terhadap perlakuan Mandala terhadap Istana Sembilan Nether. Secara alami ada orang-orang yang tidak yakin tentang hal itu di dalam hati mereka, karena, dilihat dari berita, kekuatan 2 penguasa Istana Sembilan Nether hanya di sekitar alam penguasa kelas ke-7. Meskipun kekuatan seperti itu dapat dianggap luar biasa di domain Great Heaven Law, itu jauh dari dianggap yang teratas. Dengan demikian, kekuatan mereka tidak memenuhi syarat untuk memimpin Istana Sembilan Nether yang besar dan menempati sebagian besar sumber daya. Jadi di mata banyak orang yang baru saja bergabung dengan domain Great Heaven Law, Mu Chen hanya memiliki kontribusi dalam mempersembahkan harta dan secara khusus dirawat dengan baik oleh Mandala. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk menerima rasa hormat yang cukup dari hubungan itu. Hanya masalah waktu sebelum Istana Sembilan Nether tidak dapat menampung para ahli mereka dan akan mengakibatkan perpecahan. Pada saat itu akan sia-sia, bahkan dengan dukungan Mandala. Lagi pula, begitu hati mereka tidak ada lagi, tidak ada gunanya memaksa mereka. Di kamar Istana Sembilan Nether sementara seluruh domain Great Heaven Law mendidih, Istana Sembilan Nether sangat sunyi, seolah-olah konferensi raja di domain Great Heaven Law tidak ada hubungannya dengan mereka. Secara alami, melihat dari sudut pandang lain, mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan konferensi raja. Itu karena 2 penguasa Istana Sembilan Nether saat ini tidak ada, dan sebagai pengurus rumah tangga, secara alami tidak mungkin bagi Tang Bing untuk mewakili Istana Sembilan Nether. Dengan demikian, Istana Sembilan Nether tidak ikut serta dalam konferensi raja di domain Great Heaven Law selama hampir 1 tahun. Tang Bing berbakat dalam administrasi, jadi dia tahu bahwa tanpa Nine Nether dan Mu Chen, dia tidak bisa mewakili mereka untuk membuat pendapat untuk menghindari perselisihan. Lagi pula, karena dukungan Mandala yang sangat besar untuk Istana Sembilan Nether, itu telah menyebabkan beberapa perselisihan dalam kegelapan. Tidak banyak orang di istana yang megah, tetapi ada 2 kursi di istana dengan saudara perempuan Tang Bing dan Tang Rou di bawah 2 kursi itu. Lebih jauh di bawah mereka adalah seorang wanita berpakaian putih di kursi roda. Dia memiliki penampilan yang cantik, tetapi wajahnya agak pucat dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya tidak begitu kuat. Namun, statusnya di sini hanya kalah dengan Tang Bing dan Tang Rou. Dia secara alami adalah Zantai Liuli, yang ditemui Mu Chen dalam perang berburu. Setelah penghancuran paviliun surgawi, karena dukungan Mu Chen, Zantai Liuli dan keluarganya pindah ke domain Great Heaven Law. Sebagai master formasi pertempuran, dia secara alami adalah kacang goreng. Itu karena, di masa lalu, Mu Chen adalah satu-satunya master formasi pertempuran di domain Great Heaven Law. Dengan satu lagi bergabung dengan mereka, selama dia mau, bahkan Mandala akan bersedia membiarkan dia memimpin pasukan Great Heaven Law. Tapi diharapkan, dia tidak mandiri dan memilih untuk bergabung dengan Istana Sembilan Nether, memimpin pasukan Sembilan Nether. Jadi, meskipun budidaya energi spiritualnya tidak sekuat itu, dia bisa mengandalkan kekuatannya sebagai master formasi pertempuran. Bahkan penguasa kelas 7 biasa tidak bisa mendapatkan manfaat dari tangannya. Di belakang Zantai Liuli ada lusinan siluet dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka, terutama 4 yang berdiri di depan, menilai dari fluktuasi energi spiritual mereka jelas telah melangkah ke alam penguasa tingkat ke-7. Dengan kekuatan itu, mereka memenuhi syarat untuk diberi gelar raja di domain Great Heaven Law. Para ahli itu secara alami dikirim oleh Mandala, menginstruksikan mereka untuk membantu Tang Bing menstabilkan Istana Sembilan Nether untuk saat ini. Seperti latihan kami yang biasa, Istana Sembilan Nether tidak akan berpartisipasi dalam konferensi raja.
Kami akan mengasingkan diri selama sehari. Di kamar, Tang Bing melihat formasi yang kuat dan berkata sambil menghela nafas dalam hatinya. Meskipun semua orang mengharapkan kata-kata Tang Bing, mereka tidak bisa menahan perasaan agak menyesal. Bagaimanapun, sangat disayangkan bahwa Istana Sembilan Neter mereka harus absen dari konferensi ini. Dikatakan bahwa dalam konferensi raja ini, penguasa lengan naga dan Patuaku mungkin menjadi kaisar. Ini adalah acara yang hebat. Bukankah Istana Sembilan Nether kita setidaknya harus menunjukkan wajah kita di istana? Pria parubaya yang berdiri di tengah di antara 4 penguasa kelas 7 tiba-tiba berbicara. Penguasa lengan naga dan Old Manku adalah ahli tingkat atas yang telah bergabung dengan domain Great Havenlaw selama setahun terakhir. Karena itu, pria parubaya itu juga ingin memiliki Istana Sembilan Neter dan 2 kaisar baru untuk lebih dekat, mengikat hubungan di antara mereka. Pria parubaya itu disebut Sukun, yang terkuat di antara 4 penguasa kelas ke-7. Meskipun dia baru saja bergabung dengan Istana Sembilan Nether, dia adalah ahli terkuat di Istana Sembilan Nether dengan prestis setinggi. Saat dia berbicara, dia secara alami menarik beberapa gema. Bagaimanapun, kaisar hanya berada di bawah penguasa domain di domain Great Havenlaw. Tang Bing sedikit mengernyitkan alisnya. Dia secara alami tahu tentang penguasa lengan naga dan Old Manku dan dia memiliki pemikiran untuk berkunjung atas nama Istana Sembilan Nether. Tapi mereka berdua sangat memikirkan diri mereka sendiri. Belum lagi dia, mereka bahkan tidak peduli dengan Mu Chen dan Nine Nether. Oleh karena itu, mereka tidak memperlakukan Istana Sembilan Nether dengan serius dan, dalam pandangan Tang Bing, jika bukan karena penguasa domain, keduanya bahkan tidak akan peduli dengan Istana Sembilan Nether mereka dengan sikap arogan mereka. Bagaimanapun, penguasa 9 kelas adalah orang-orang yang bahkan penguasa domain harus sedikit menurunkan sikapnya. Itu karena mereka adalah kekuatan paling kuat selain penguasa domain. Tapi, meskipun mereka berdua sangat sombong, Tang Bing secara alami tidak akan membiarkan Istana Sembilan Nether dilecehkan, meskipun menunjukkan niat baik. Belum lagi Mu Chen dan Nine Nether tidak ada, jadi dia tidak terlalu percaya diri dan hanya bisa mendukung Nine Nether Palace. Ketika Tang Bing melihat lidah bergoyang-goyang di ruangan itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Seiring dengan ekspansi Istana Sembilan Nether, prestisnya juga diturunkan. Meskipun pendatang baru itu kuat, mereka juga arogan dan pantang menyerah. Karena dia tidak kuat, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya menghormatinya dan dia hanya bisa mempertahankan upacara di permukaan. Dia tahu tentang Sukun, dikabarkan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan penguasa lengan naga dan Old Manku, jadi berdasarkan ini saja, wajar baginya untuk ingin dekat dengan mereka berdua. Lagi pula, saat mereka berdua naik ke kaisar, situasi mereka di domain Great Havenlaw pasti akan berubah. Dengan dukungan dari 2 kaisar yang baru dipromosikan, itu pasti akan jauh lebih baik daripada berada di Istana Sembilan Nether tanpa ada pemilik di sekitarnya. Jelas, Sukun bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu di istana. Oleh karena itu, saat seseorang memimpin, suara-suara itu meningkat, yang memecah kesunyian di ruangan itu dan, untuk sesaat, bahkan Tang Bing tidak dapat menahan suara-suara itu. Pengurus rumah tangga Tang, jika Anda tidak mau, maka izinkan saya untuk berpartisipasi dalam konferensi raja sendiri. Ketika Sukun melihat bahwa momentumnya meningkat, dia sedikit tersenyum dan segera berdiri. Penguasa lengan naga dan Old Manku membutuhkan dukungan saat ini dan jika dia bisa pergi dan memberi mereka dukungan, itu akan setara dengan investasi. Melihat mereka berdiri, beberapa ahli mengikuti di dalam ruangan, dengan banyak yang ragu-ragu. Ketika Tang Bing melihat adegan ini, wajahnya menjadi sedikit pucat. Sukun tersenyum ringan ketika dia melihat wajah Tang Bing dan tidak mempedulikannya. Meskipun Tang Bing milik 2 raja, kekuatannya jauh lebih kuat dari Tang Bing. Bahkan jika kedua tuan itu kembali, mereka pasti akan sangat bergantung padanya. Karena itu, dia tidak takut menyinggung Tang Bing. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Melihat Sukun berbalik, Tang Bing tiba-tiba berdiri dan meraung, "Berhenti." Sukun menghentikan langkahnya dan mengerutkan alisnya, sebelum dia berbicara dengan suara dingin, "Pengurus rumah tangga Tang, aku tidak dianggap bawahanmu." Keduanya berhadapan dan suasana di ruangan itu langsung tegang. Semua ahli saling bertukar pandang, karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini.
Dengan demikian, situasinya tegang dan kaku. Tetapi pada saat ini, tawa samar tiba-tiba bergema di ruangan itu. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa Istana Sembilan Neter akan menjadi begitu ramai hanya dalam 6 bulan. Suara yang tiba-tiba itu telah menghancurkan suasana tegang di istana dan semua orang tercengang. Tak lama setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat 2 kursi kosong. Tidak tahu kapan, seorang pria dan wanita sudah muncul. Pemuda ramping dan tampan itu menatap semua orang dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya tampak lembut, semua orang yang hadir dapat merasakan tekanan yang tak terlukiskan yang memancar darinya. Tang Bing juga tercengang ketika dia melihat kedua siluet itu. Tak lama kemudian, kegembiraan melonjak dari matanya, sebelum suaranya bergema di istana. Kakak 9 Nether, Mu Chen, kalian berdua kembali. Kakak 9 Neter, Mu Chen. Ketika kedua nama itu bergema di telinga semua ahli di sana, hati mereka bergetar ketika mereka melihat 2 siluet dengan bingung. Keduanya adalah penguasa Istana 9 Neter, Raja 9 Neter dan Raja Mu. Meskipun mereka terlihat muda, apa yang membuat semua orang merasa bingung adalah kenyataan bahwa mereka samar-samar bisa merasakan tekanan yang datang dari mereka berdua. Sukun juga menghentikan langkahnya dan menatap mereka berdua dengan ragu, lalu bertanya dengan curiga, mereka adalah Raja 9 Nether dan Raja Mu. Nada suaranya mengandung lebih banyak keraguan daripada rasa hormat. Bagaimanapun, dia juga penguasa kelas ke-7 dan luar biasa bahkan di antara penguasa kelas ke-7 dengan beberapa ketenaran di wilayah utara, dikatakan bahwa Mu Chen dan Nine Nether hanya ada di penguasa kelas 6 dan ke-7, jadi dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Mu Chen dengan tenang menatapnya dan berkata, "Siapa kamu?" Sukun melihat ekspresi tenang Mu Chen dan, untuk beberapa alasan, dia merasa takut di dalam hatinya, sebelum dia tanpa sadar menjawab, "Bawahan ini adalah Sukun, ditugaskan oleh penguasa domain untuk menjaga Istana 9 Nether." Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya, lalu dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Mereka yang dilihat olehnya segera berdiri dan menangkupkan tinju mereka bersama-sama, sebelum melaporkan nama mereka kepadanya. Ketika orang terakhir telah menyelesaikan perkenalan mereka, baru saat itulah Mu Chen menarik kembali pandangannya dan tekanan yang menyelimuti semua orang juga menghilang, yang membuat hati semua orang mengendur. Namun, mereka dalam hati terkejut dan bingung, karena mereka tidak tahu mengapa Mu Chen akan memiliki tekanan seperti itu ketika dia masih sangat muda. Bukankah mereka berdua hanya di penguasa kelas 6 dan ke-7? Zantai Liuli menyapa kedua bangsawan itu. Zantai Liuli menatap Mu Chen, lalu dia sedikit membungkuk dengan ekspresi hormat. Jadi itu Nona Zantai, ketika Mu Chen melihat bahwa Zantai Liuli sebenarnya berada di Istana 9 Neter, dia merasa sedikit terkejut, tapi dia masih sedikit menganggukkan kepalanya dengan ekspresi lembut. Menyelesaikan kata-katanya, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke wajah aneh namun sombong itu sebelum berkata dengan suara lemah, "Aku tidak peduli reputasi apa yang kalian miliki di masa lalu. Karena Anda berada di Istana 9 Neter saya, maka Anda harus mengikuti aturan Istana 9 Neter saya." Petik 2. Tang Bing adalah pengurus rumah tangga yang aku dan Raja 9 Neter telah nominasikan. Otoritasnya hanya di bawah kita sendiri dan mulai hari ini dan seterusnya, kalian berada di bawah kepemimpinannya. Petik 2. Skala Istana 9 Nether saat ini telah melebihi harapan Mu Chen dan 9 Nether. Tetapi karena fakta bahwa mereka berdua tidak punya banyak waktu untuk mengelola Istana 9 Nether, mereka hanya bisa menyerahkannya kepada Tang Bing. Selanjutnya, mereka juga memiliki kepercayaan mutlak untuk yang terakhir. Jadi antara Sukun dan yang lainnya yang jelas lebih kuat dari Tang Bing, dia dan Nine Nether masih memilih Tang Bing tanpa ragu-ragu. Ketika Sukun dan yang lainnya mendengar kata-katanya, ekspresi wajah mereka berubah tak terkendali. Mereka tidak menyangka bahwa ketika Nine Nether dan Mu Chen kembali, otoritas masih berada di tangan Tang Bing dan bahkan mereka harus mendengarkan perintah Tang Bing. Di masa lalu, ketika Nine Nether dan Mu Chen tidak ada, meskipun Tang Bing adalah pengurus rumah tangga, mereka tidak menganggapnya penting. Lagi pula, di mata mereka, kekuatannya hampir bisa diabaikan. Jadi, dalam periode waktu ini, Sukun juga berusaha membagi otoritas Tang Bing dan mengguncang posisinya.
Tapi kata-kata Mu Chen telah benar-benar menghancurkan ambisinya. Tatapan Sukun berubah dan dia mengatupkan giginya. Rajamu, meskipun pengurus rumah tangga Tang adalah seorang veteran dari Istana Sembilan Nether, kekuatan individunya lemah. Dengan begitu banyak ahli, saya khawatir kita tidak akan yakin jika kita harus mendengarkan perintahnya. Begitu dia berbicara sampai akhir, Sukun mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia adalah penguasa kelas ke-7, untuk memulai, dan dengan kekuatannya, dia bahkan bisa memenuhi syarat untuk memperebutkan gelar raja. Saat dia berhasil, maka dia akan berada di level yang sama dengan Mu Chen dan Nine Nether. Jadi dalam pandangannya, jika Mu Chen dan Nine Nether bijaksana, mereka secara alami akan tahu bahwa nilainya jauh lebih tinggi daripada milik Tang Bing. Ketika Sukun menyelesaikan kata-katanya, gema persetujuan bergema dari para ahli yang dia ikat. Mendengar suara-suara yang mendukung itu, kepercayaan diri Sukun tumbuh sedikit lebih dan sosoknya, yang sedikit membungkuk ke depan, secara bertahap menjadi tegak. Tetapi ketika dia melihat Mu Chen, dia memperhatikan bahwa tidak ada riak di wajah yang terakhir dan murid-muridnya yang hitam melihat keberatan semua orang dengan ketidakpedulian yang membuat Sukun merasa sedikit tidak nyaman. Sementara dia merasa tidak nyaman, setiap ahli di ruangan itu melihat Mu Chen perlahan berdiri dan menyapu pandangan ketidakpeduliannya. Apakah saya mengatakan bahwa ini adalah diskusi? Meskipun berbicara dengan suara tenang, itu sangat mendominasi sehingga dia langsung membungkam seluruh ruangan dan mengguncang hati semua ahli. Sukun juga terpana karena sikap dominan Mu Chen, sebelum dia segera mengerutkan alisnya, Mu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tatapan hitam pekat Mu Chen tiba-tiba diarahkan padanya dan energi spiritual di wilayah ini tiba-tiba berubah menjadi kekerasan. Tekanan mengerikan menekan dari segala arah dan bahkan sebelum Sukun bisa bereaksi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Kedua lututnya menjadi lunak dan seluruh tubuhnya berlutut di dalam ruangan. Energi spiritual di sekitarnya terasa seperti gunung yang berat menekan tubuhnya. Seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh energi spiritual yang tak terbatas saat Mu Chen memiliki niat sedikit pun untuk membunuhnya. Semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang meletus seperti gunung berapi menyapu keluar dari tubuh Mu Chen. Itu seperti badai yang menyelimuti seluruh ruangan. Merasakan fluktuasi energi spiritual, para ahli di ruangan itu semua mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Fluktuasi energi spiritual secara samar-samar telah mencapai alam penguasa kelas 9. Sukun yang berlutut di tanah basah oleh keringat, bukankah seharusnya kekuatan Rajamu hanya berada di alam penguasa kelas 6? Kekuatan energi spiritualnya mungkin kurang lebih sebanding dengan penguasa lengan naga dan Old Man-ku. Para ahli lain di ruangan itu juga berlutut dan kesombongan mereka dari sebelumnya telah sepenuhnya dihapus. Menghadapi raja yang sebanding dengan penguasa kelas 9, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap jika mereka berani bangkit. Mu Chen dengan acuh tak acuh melihat siluet yang berlutut di ruangan itu dan berkata dengan suara lemah, apakah ada orang yang keberatan? Menghadapi bawahan masa depan ini, Mu Chen tidak menggunakan metode menenangkan. Menghadapi orang-orang yang sombong ini, dia tahu bahwa hanya metode yang paling sombong dan tirani yang dapat sepenuhnya menjinakkan mereka. Pada saat ini, bahkan Sukun gemetar dengan seluruh tubuhnya yang berkeringat dingin. Dia tidak lagi berani berbicara sepatah kata pun. Di depan, Tang Bing mulutnya sedikit melebar saat dia melihat Mu Chen yang sombong dan dalam hati meludahkan lidahnya. Pada saat ini, Mu Chen jelas lebih sombong daripada sebelumnya. Seluruh ruangan sunyi dengan banyak ahli mengintip Mu Chen dan Nine Nether, yang berada di atas mereka. Tidak ada lagi kebingungan di mata mereka, sebaliknya, itu diganti dengan penghormatan. Terbukti, mereka telah diintimidasi oleh kekuatan yang telah diungkapkan Mu Chen. Kami tidak menyangka bahwa Istana Sembilan Nether akan tumbuh sejauh ini. Tapi karena kalian sudah menjadi anggota Istana Sembilan Nether, kalian bisa menyerah untuk tinggal di domain Great Havenlaw jika kalian menunjukkan dua wajah di masa depan. Suara acuh tak acuh Mu Chen bergema di ruangan itu, yang membuat semua orang menggigil. Mereka telah dengan jelas mendengar bahwa Mu Chen mengatakan bahwa mereka bisa menyerah untuk tinggal di domain Great Havenlaw, tidak tinggal di Istana Sembilan Nether. Dengan wilayah utara saat ini, jika mereka dikeluarkan dari domain Great Havenlaw,
maka mereka juga bisa menyerah untuk tinggal di wilayah utara juga. Jika itu masa lalu, mungkin semua orang akan menertawakan kata-kata itu, tapi setelah menyaksikan kekuatan kuat Mu Chen, mereka tahu bahwa dengan kekuatannya, dan posisinya di domain Great Heaven Law, dia benar-benar memenuhi syarat untuk melakukan itu. Kami pasti tidak punya pikiran lain. Setiap ahli memiliki keringat dingin yang menutupi tubuh mereka dan segera menyatakan kesetiaan mereka. Bahkan Sukun tidak lagi berani memiliki sikap angkuh di sekelilingnya, karena dia jelas telah ditekan untuk tunduk. Melihat bahwa suasana telah benar-benar bersih di dalam ruangan, Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang. Yang terakhir sedikit tersenyum. Dia jelas puas dengan cara Mu Chen mengintimidasi mereka. Hari ini adalah konferensi raja. Setelah berurusan dengan masalah ini, Mu Chen mengajukan pertanyaan lain. Tang Bing maju dan menjelaskan rincian konferensi raja. Penguasa lengan naga, Patu Waku. Mendengar dua nama itu, ekspresi Mu Chen berubah. Keduanya tampaknya telah melewati tiran di wilayah utara. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan datang dan bergabung dengan domain Great Heaven Law. Selanjutnya, dilihat dari situasi saat ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka bisa diberi gelar kaisar. Mereka berdua telah bergabung karena kekuatan domain Great Heaven Law saat ini dan mereka juga memenuhi syarat untuk bersaing menjadi kaisar. Pada kondisi saat ini, peluang keberhasilan mereka juga cukup tinggi. Petik 2. Saat dia berbicara, bibir merah Tang Bing sedikit terangkat dengan sedikit kemarahan, tapi mereka terlalu arogan dan sepertinya memandang rendah istana 9 neter kita. Kata-kata Tang Bing sedikit tidak langsung. Dalam pandangannya, mereka berdua mungkin tidak memandang rendah istana 9 neter mereka, tetapi Palace Masters, 9 neter dan Mu Chen. Dalam pandangan mereka, alasan mengapa istana 9 neter bisa tumbuh begitu kuat adalah karena dukungan penguasa domain, tetapi itu tidak layak bagi mereka untuk diperhatikan. Tetapi dengan mempertimbangkan gambaran besarnya, Tang Bing tidak mengatakannya dengan lantang. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Tang Bing, dia melihat Nine Nether dan yang terakhir sedikit tersenyum seolah dia mengerti sesuatu dan berkata, orang-orang yang mengandalkan usia tua mereka benar-benar agak penuh kebencian. Mu Chen tersenyum dan berdiri. Ayo pergi. Tang Bing tercengang oleh kata-kata Mu Chen dan bertanya, kemana? Konferensi raja, tentu saja, tidak dapat dimulai tanpa kita. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia dengan lembut tersenyum dan kalimat berikutnya mengirim sentakan di hati semua orang yang hadir dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Aku dan 9 neter juga sangat tertarik dengan gelar kaisar. Dengan istana surga kuno di tangan, dia harus meningkatkan posisinya di domain Great Heaven Law sebanyak mungkin. Bagaimanapun, dia masih harus mengandalkan kekuatan domain Great Heaven Law pada waktu itu. Oleh karena itu, Mu Chen sangat tertarik dengan gelar kaisar. Terima kasih telah menonton.